Enggak, saya enggak, saya setuju, jawaban saya sama. saya sangat yang Anda tunjukkan juga pun saya katakan enggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga enggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi naikkan lagi, Bu. Iya, yang diturunkan siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Enggak ada kata Muhammad di situ. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi serta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang dimana video ini mengesahkan tentang bagaimana bom-bom CS beserta herder-herdernya, bahkan di situ ada Pauzang dan juga ada Jenderal Tobing, ya, yang dimana mereka hanya berkuar-kuar, ya, yang demi Allah saya pernah tantang mereka, namun mereka hanya bacot doang, ya. Di dalam debatnya tidak ada yang ilmiah dan tidak ada yang berani menyentuh isi kitabnya, kecuali mereka itu mengarang sendiri, dan ketika membuat narasi mempertanyakan Al-Quran jauh dari akal sehat. Nah, di sini maka itulah tabiat mereka. Orang-orang kafir itu sesungguhnya licik, kaum muslimin, ya. Jadi kita semua tahu bagaimana perilaku orang-orang kafir. Mereka jauh dari adab, mereka jauh dari tabiat yang baik, melainkan hanyalah kejahatan. Maka tidak heran ketika Yesus itu datang ke dunia kembali, ataupun Isa Al-Masih itu datang ke dunia kembali, mereka akan mengusir orang-orang yang menuhankan Yesus. Contoh seperti yang ada tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23 itu jelas. Di mana orang-orang yang menuhankan Yesus, maka Yesus akan mengusirnya dan menganggap itu sebuah kejahatan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saya ngerti, makanya bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Bagaimana teriak? Saya dikecilin, tuyul. Tidak ada kecilin, fitnah lagi nih. Nenekmu kiper, siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Pasang di sini aja mau dikecilin. Kecilan orang semua dengar, tadi orang tuli semua. Dengar kau punya mulut itu. Dasar licik kau, bom-bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya, nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun, sok santun. Silakan. Ya, pertanyaan setanan. Iya. Pertanyaannya, kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya siapa yang roh takut apa? sama kalian? Nggak usah terlalu lebay kau. Roh orang tua apa? nggak usah terlalu lebay kau. Jawab aja pertanyaanku. Mau dijawab ini. Orang tua nggak usah lebay kau. Takut apa supaya sama kau? Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau apa nggak yang saya takut. takutkan samamu? Ketakutan. Nenekmu kiper. Jawab aja. Udah jawab. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus. Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus
kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya. Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya. Ya. Di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bombom, ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya, seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu, Al-Hijr ayat 6. Tolong buka apa buku Bom? Al-Hijr 15. Tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Penggugat bikin QS 15 ayat 6. Ya, bentar. Saya stop dulu. Ya. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6, kemudian QS 23 ayat 70, karena isinya sama ini ya. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya, kalau dia nggak mau baca. Zuma, kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70, ya, mana ya Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya, santai, relax. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun berapa menit ayat ini 70. saya dikasih waktu? 5 menit. Mau 5, 10 Oke. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus ke surah Al-Qalam Ingat ya, 1 ayat jam ya. Ya, ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan Jum. Oke, baik.
Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan, mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Time-nya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya. Ya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Kayak anak TK gitu maksudnya. Dengar dulu, kan kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar, Suma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini, Zuma. Ya sudah bisa baca ayatnya, bisa. Iya, saya bisa nggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaan aja susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya sudah. Giliran saya menjawab, dipotong-potong, tuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh, nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum ini. Kau sudah tahu nggak pertanyaan? Kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu, terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu. Yang udah diam. Oke, diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya dalilnya yang bertanya, dalilnya buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Iya. Enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat, sabar, Zul. Kita buka dulu, lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu. Silakan sang penggugat. Silakan. Pagi bener nanti sama di tahu iya, tolo-tolo kama agano. Kamu tahu? Ngapa kinjo? Aku tanah tinggi tapi kamu tahu bahasa mengkas bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu
ya temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad apa kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan tapi temannya. Tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus, kan? Nah, baca Pak. Itu jangan coba kau baca. Google kosongnya. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba udah tadi itu adalah roh setan. Tadi udah dijawab Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang pikun? Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12, di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan buang. Yohanes 7 nomor 12, Yesus dibilang penyesat itu. Buang Pak Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Udah salah ini. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah aku jawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Ambil Pak. Iya. Tuh, tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Wom. Layar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Aduh, gimana sih? Ini artinya dan temanmu itu adalah orang gila. Saya menjelaskan, Pak Tua. Tadi kau ngajarin diskusi. Silakan. Ini giliran saya. Sebentar baru Anda tanggapin. Silakan. Panik kali lah kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian, tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah, sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kitab pun mengatakan langit bertiang. Di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan Zuma lagi kamu turunin dulu Pak Bom. Nggak bisa, turunin dulu. Zuma pakai otak lah. Kalau kamu ditanya Al-Qur'anmu, kamu jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan lari-lari ke Alkitab. Saya ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Qur'anmu karena Qur'anmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Qur'anmu. Kau banggalah dengan Al-Qur'anmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak. Silakan. Justru karena saya bangga orang tua, makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'anku mengatakan langit tidak bertiang. Kitab pun mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke. Saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu. Itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya keluarganya. Markus 3 nomor 20 sampai nomor 21. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh?
Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata kamu Muhammad. mau menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih, kalau kamu menjelaskan. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu Oke. sendiri. Baik. Ya. Oke, silakan. Silakan Anda di jelaskan Al-Quran. mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Ya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Begitu ya. Iya. Coba tunjukkan Iya, kata iya, Muhammadnya. iya. Coba mana? Tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat Di mana kata Muhammadnya? Sabar, Patua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak saya kecil. juga akan tanya Anda di dalam surah Hijr orang ayat gila. di mana disebut Muhammad di situ. Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr di Al-Hijr ayat 6 ada kita buka. kata Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Oke, Tolong silakan. Pak buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya. Oke. Mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang Nggak. yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa Benar-benar namanya? orang gila. Iya, siapa namanya? nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Iya, siapa? Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan inilah. kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi Ya. kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Iya, Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau percaya Quran yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila kan? Nah, itu tuduhan orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah, terus kenapa Anda cari nama Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya setuju. Saya sangat. Yang Anda tunjukkan juga pun saya katakan nggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Yang itu baca dong. Tadi naikkan lagi, Bu. Iya, yang diturunkan Quran. Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab. Deritamu itu. Oh, nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak tahu. Waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Belum kau jawab. Saya menjawab diganggu sama Anda. Belum kau jawab. Kau jawab dulu. Orang saya. Cuma. Nah, demikian kaum muslimin ya, yang dimana para Bani Kunarion ini ya, anjing-anjing yang terbuang dari umat Israel ini, apa yang mereka sampaikan ya, hanya memaki, hanya memberikan statement-statement bodong yang dimana jauh dari adab ya, karena memang orang-orang kafir itu sesungguhnya mereka tidak punya adab, karena menganggap dari segala sesuatu apa yang mereka buat itu tidak ada dosa, tidak ada larangan, oleh karena dosa mereka
merasa sudah ditebus oleh Tuhan, ya, yang dimana Tuhan mereka anggap bahwasanya mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi Tuhan menjelma menjadi manusia untuk mati, digebukin digebukin Hansip Romawi, ya, yang dimana Tuhan mati dihajar oleh ciptaannya sendiri, dimasa oleh ciptaannya sendiri. Di mana akal sehatnya, di mana otak warasnya, jikalau Tuhan mati dibunuh oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini maka ketika kita menggunakan akal, menggunakan nalar, maka sesungguhnya kita akan tahu bagaimana perilaku orang-orang Kristen dan apa yang menjadi keimanan orang Kristen itu. Sesungguhnya mereka otaknya di pantat, ya, tidak jauh dari lubang pantat, ya. Jadi apa yang disampaikannya para herder-herdernya bom-bom, pendeta bom-bom ini apa? Contoh seperti Pauzang dan yang lain-lain, ya. Bahkan ada seorang jenderal segala macam, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada hanya teriak-teriak, mengancam sana kemari, namun tidak pernah terrealisasi, tidak pernah terbukti, hanya bacot doang, hanya ngomong doang, bikin bikin sensasi yang sesungguhnya membuat umat muslim hanya dapat tersenyum-senyum geli. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir